Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi spoileran dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Sofan telah mengeluarkan perintah keduanya. Dia meminta semua pasukan dari ketiga wilayah untuk dikirim ke Beizhou. Dia mengatakan bahwa bertahan bukanlah jalannya, tapi menyerang adalah jalan ninjanya. Jadi sebenarnya penyerangan seperti apa yang Sofan inginkan? Kita akan dengarkan bersama di part kali ini. Jadi mari lanjut ke part 210. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 1052 sampai dengan 1056. Sebelum kita melihat detail rencana dari Sofan, kita akan pindah dulu ke Sekte Shuanglong dan melihat reaksi dari keluarga Luo setelah mendengar perintah Sofan. Kini Yunhai tampak mengerutkan keningnya dan berkata, "Sekarang pasukan Raja Pedang telah mengejar kita sampai ke tempat ini. Mereka dapat maju dengan mulus karena tidak ada yang menghalangi mereka. Jika perintah berikutnya tidak segera keluar, aku khawatir kalau ketiga wilayah akan jatuh pada hari ke-7. Itu benar. Rencana kota kosong Steward Zhuo sepertinya sudah terlihat oleh pihak musuh kali ini," kata Suge Changfeng, di mana mereka juga berpikir kalau Sofan itu menggunakan strategi kota kosong. Sayang sekali, tebakan mereka semua itu salah. Dan dari luar, tiba-tiba Tuo Badesan kembali muncul dengan wajah panik. "Perintah baru telah datang. Sekarang semua pasukan dari ketiga wilayah diminta untuk pergi ke Beizhou melalui susunan teleportasi. Kita akan menjadikan Beizhou sebagai medan perang." Semua orang di ruangan itu benar-benar terkejut. Pergi ke Beizhou? Selain itu, ini bukan untuk melarikan diri, tapi untuk terjun ke dalam medan perang. Mungkinkah semua ini adalah bagian dari rencana Steward Zhuo? Apa sejak awal dia memang ingin memancing musuh ke wilayah terjauh, lalu menarik semua pasukan untuk bertarung di Beizhou? Semua orang kembali menjadi bingung. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Steward Zhuo kali ini? Tuo Badesan sudah memikirkan semua ini dari tadi, tapi dia dengan penuh penyesalan berkata, "Sofan benar-benar tidak terduga. Setiap rencananya memiliki kedalaman yang tidak bisa kita pahami sama sekali." Oke, mari kita kembali ke sisi Beizhou. Beberapa utusan datang dan memberikan laporan bahwa kini ketiga wilayah sudah mengikuti perintah dengan patuh. Sofan pun tampak tenang dan perlahan dia mengambil secangkir teh lalu meminumnya. Setelah itu barulah dia berdiri dan kemudian berseru, "Perintah pertama, aku meminta ketiga wilayah untuk kembali ke markas masing-masing dan itu membutuhkan 3 hari. Lalu perintah kedua juga disebarkan dan sudah memakan waktu 3 hari. Jadi total sudah 6 hari digunakan." Itu benar, dan untuk memindahkan pasukan sebanyak itu dalam satu nafas, ada banyak sekali batu roh suci yang harus kita keluarkan. Mendengar itu, Sofan dengan santai berkata, "Kita sekarang dalam situasi perang dan tentu saja itu tidak ada bedanya dengan membakar sumber daya. Lantas, apa kalian masih merasa tidak nyaman akan hal itu?" Aku tidak berpikir bahwa hal itu adalah hal yang buruk, tapi aku masih berpikir, apakah semua ini benar-benar sepadan atau tidak? Sepadan dan tidak, itu akan bergantung pada penilaian kalian sendiri, kata Sofan dengan santai. Lalu dia berkata lagi, "Sekarang, 2 perintahku sudah kalian jalankan, dan aku akan memberikan perintah terakhir dan yang paling penting. Ini adalah cara untuk mengakhiri dan memenangkan perang ini." Mendengar itu semua orang terdiam dan wajah mereka terlihat gugup.
Jika ini adalah perintah untuk mengakhiri semuanya, maka perintah seperti apa yang akan diberikan oleh Sofan? Sampai-sampai perintah itu memiliki efek yang begitu besar. Jadi, perintah ketigaku. Sekarang kumpulkan semua pasukan yang sudah ada di Beizo. Kita akan mencekik Raja Pedang tak terkalahkan Baili Yutian. Apa? Semua orang terkejut dan tubuh mereka seketika bergetar hebat. Mereka sama sekali tidak pernah menduga bahwa rencana Sofan adalah untuk menghabisi Baili Yutian. Bukankah itu seperti perintah untuk melompat ke dalam sumur bersama-sama? Jika mereka melakukan itu, maka akan ada banyak orang yang mati di tangan Baili Yutian. Ini sungguh adalah perintah yang tidak bisa diterima oleh hati nurani. Fei Xiong tampak tidak percaya dan kemudian berkata, Sofan, apa kamu benar-benar mau membunuh Baili Yutian kali ini? Tapi, apa kamu tidak tahu akan kekuatan dari orang tua itu? Jika kita maju untuk menghadangnya, dia bisa menghabisi kita seperti seorang koki yang memotong daun bawang. Kita akan musnah hanya dalam hitungan menit. Itu sebabnya aku mengumpulkan semua pasukan dari keempat wilayah di satu tempat. Kilatan cahaya melintas di mata Sofan dan dia kemudian berkata lagi dengan suara tegas. Orang tua itu memang sangat kuat, tapi bagaimanapun dia masih tetaplah manusia. Dia memiliki batas energi yang bisa dia tampung di dalam tubuhnya. Sekarang ada begitu banyak pasukan di Beizo. Jika kita terus menyerang orang tua itu, pada akhirnya dia akan kehabisan tenaga dan kemudian kelelahan. Lalu di saat itu, kita akan mengambil kepalanya dan memenangkan perang ini. Wajah semua orang langsung berubah masam, terutama para pemimpin wilayah. Ini adalah rencana bunuh diri yang begitu mengerikan. Jadi bagaimana bisa mereka mengirimkan pasukannya untuk melakukan hal seperti itu? Murongzue kini langsung maju dan mengutuk. Kau iblis bajingan, bagaimana bisa kau mengeluarkan ide gila semacam itu? Jika kau meminta seluruh pasukan untuk melawan Baili Yutian, maka pertumpahan darah tidak akan bisa dihindari. Berapa banyak tumbal yang kau inginkan dalam rencana ini? Nona Murong tidak boleh lupa bahwa semua ini adalah perang. Dan dalam perang, pengorbanan itu adalah hal yang penting untuk meraih kemenangan. Tapi meski pengorbanan itu penting, jika kau melakukan ini, maka itu tidak ada bedanya dengan menghabisi pasukanmu sendiri. Bahkan jika lawan semua orang hanya satu saja, tapi kesenjangan kekuatan antara kita dan Raja Pedang tak terkalahkan itu terlalu besar. Jika kamu ingin semua orang maju, maka itu hanya akan menghabisi mereka semua. Meski begitu, untuk memusnahkan kita, itu tetap membutuhkan energi. Jika semut berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak, mereka pasti mampu untuk memakan gajah sampai gajah itu mati. Dengan kekuatan pasukan dari keempat wilayah, itu lebih dari cukup untuk mencekik Baili Yutian. Tapi, bahkan jika kita bisa membunuhnya, apa gunanya itu? Kita harus menumbalkan begitu banyak orang hanya untuk menyingkirkan satu orang saja. Lalu setelah itu masih ada Baili Jingwei dan pasukan yang lain. Memangnya bagaimana cara kita untuk mengalahkan mereka? Untuk mengalahkan Baili Yutian, itu akan memakan kekuatan satu wilayah atau bahkan mungkin dua. Tapi itu adalah harga terbaik yang bisa kita berikan sekarang. Apa kau gila? Pasukan dari dua wilayah kau korbankan hanya untuk mengambil satu kepala? Ya, itu benar. Tapi setelah satu kepala ini hilang, tidak akan ada lagi perlawanan dan kemenangan akan berada di tangan kita. Mengalahkan Baili Yutian itu tidak ada bedanya dengan mengalahkan seluruh Zhongzhou.
Setelah semua itu terjadi, bahkan Bailey Jingwei dan seluruh kekaisaran akan langsung tunduk di bawah kaki kita. Semua orang kembali diherankan oleh pernyataan dari Zovan. Dan Zovan tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu kemudian dia dengan santai mengambil cangkir teh dan meminumnya. Zovan melirik mereka semua dan berkata, "Kalian jelas tahu bahwa pondasi dari kekaisaran adalah Bailey Yutian. Karena Bailey Yutian, mereka bisa mengendalikan seluruh Zhongzhou dengan mudah. Tapi saat Bailey Yutian tidak ada, maka keseimbangan akan mulai goyah. Dan seluruh tatanan mereka akan runtuh seketika. Jadi pada dasarnya Bailey Yutian adalah kelemahan terbesar dari kekaisaran. Dan karena kesombongan Bailey Jingwei, kini kekaisaran akan benar-benar hancur." Para orang tua yang mendengar ini langsung terlihat kagum dan kemudian berkata, "Tapi bagaimana Tuan Zhou bisa begitu yakin akan hal ini?" Bailey Jingwei terlalu serakah. Dia ingin mendapatkan pencapaian besar dalam satu waktu. Karena itu dia menggerakkan kekuatan dari kekaisaran dengan tergesa-gesa dan menunjukkan kelemahan terbesarnya. Saat ini Bailey Jingwei mengirim 5 raja pedang dari keluarganya untuk menemani Bailey Yutian. Lalu 4 lainnya diutus untuk menyerang ke-4 wilayah secara bersamaan dari luar. Bahkan jika kekuatan serang kekaisaran sekarang meningkat beberapa kali lipat, tapi itu membuat kekuatan internal mereka menjadi kacau. Karena itu juga mereka menjadi sangat rentan, dan Bailey Jingwei tentu menyadari ini semua. Itu juga menjadi alasan kenapa mereka menghabisi perusahaan dagang Haichuan sebelum mereka memulai rencana ini. Karena pada dasarnya perusahaan dagang Haichuan itu memiliki hubungan dengan ke-4 wilayah. Dan jika sampai terjadi pemberontakan, maka dalam keadaan itu kekaisaran bisa kolaps. Jadi runtuhnya perusahaan dagang Haichuan sejak awal adalah bagian dari rencana Bailey Jingwei. Maka kalau Nona Murong selalu mengatakan aku sebagai biang keladinya, semua itu tidak tepat sama sekali. Jika Nona Murong memang ingin menyalahkan seseorang, maka Bailey Jingwei adalah penyebab dari semua ini. Aku hanyalah perantara, dan Algojo yang sebenarnya bukanlah aku. Mendengar ini, Murong Zue tampak mendengus. Meski begitu, di mataku kaulah penyebab semua kejadian itu. Bahkan jika kau tidak ada pun, Bailey Jingwei tetap akan melakukannya. Oke, itu salahku. Tapi bagaimanapun sekarang rencanamu juga mengancam jutaan nyawa. Kau tidak bisa beralasan lagi. Mendengar itu, Zovan pun tertawa. Sekarang kita sudah melihat esensinya. Bailey Jingwei terlalu sombong dan mengirimkan pondasi kekuatan mereka ke wilayah musuh. Ini justru menjadi kesempatan bagi kita. Meskipun Bailey Yutian adalah orang yang sangat berbahaya, tapi saat dia telah masuk ke teritori kita, dia juga dalam bahaya. Apa kalian pernah bertanya-tanya, kenapa setelah Bailey Yutian masuk ke wilayah Beizhou, dia tidak melakukan gerakan apapun? Jawabannya sangat sederhana. Karena jika mereka bertarung dengan gegabah, maka kerugian mereka juga tidak kecil. Selain itu, apa kalian sadar kenapa Bailey Jingwei tidak mengirimkan Raja Pedang tanpa nama keluarga Bailey untuk menemani Bailey Yutian? Mendengar pertanyaan Zovan, orang tua di ruangan itu tampak mengerutkan kening mereka dan berpikir keras. Lalu Ouyang Lingtian berkata, "Sepertinya itu karena rasa tidak percaya." Zovan tersenyum. Apa yang senior Ouyang katakan itu benar. Meski Bailey Jingwei dan Bailey Yutian cukup sombong dalam bertindak,
tapi mereka selalu berhati-hati. Karena itu mereka menempatkan orang di sekitar Bailey Yutian dari orang-orang kepercayaan mereka, sehingga menghindari pengkhianatan. Mereka tidak ingin kalau sampai Bailey Yutian terluka atau bahkan kehilangan nyawanya. Mendengar penjelasan Zovan, kini pemikiran semua orang pun mulai terbuka. Zovan kembali berkata, sekarang orang-orang di sekitar Bailey Yutian adalah orang-orang kepercayaan mereka. Sedangkan Raja Pedang tanpa nama dikirim untuk memimpin penggabungan ke perbatasan wilayah lain. Karena saat ini Bailey Yutian ada di wilayah kita. Bahkan jika Zhongzhou kacau di sisi manapun, itu bahkan tidak akan menggerakkan hati dari Bailey Jingwei. Dia berani mengabaikan perintah kaisar karena memperhatikan keselamatan dari Bailey Yutian. Tapi apa yang terjadi jika Raja Pedang tak terkalahkan akhirnya menemui ajalnya? Konsekuensi apa yang harus mereka tanggung? Terutama para Raja Pedang tanpa nama. Apa mereka akan tetap mengikuti perintah dari Kekaisaran Bintang Pedang? Setelah kematian dari Bailey Yutian, keseimbangan akan goyah, dan kekaisaran yang sebelumnya berdiri kokoh pada akhirnya akan runtuh. Mendengar ini, semua orang merasa gejolak di dalam hati mereka. Semuanya kini bisa mengerti apa yang Zovan ingin lakukan. Mereka sadar bahwa kerugian sebesar apapun yang mereka terima, jika mereka bisa mendapatkan kedamaian pada akhirnya, maka itu adalah harga yang pantas untuk dibayarkan. Hanya Murongzue yang menggertakkan giginya dan langsung berseru, bahkan jika rencanamu ini sempurna, tapi menumbalkan nyawa puluhan juta orang, itu tetap tidak bisa dibenarkan. Kau benar-benar iblis, kau tidak punya hati. Nona Murong, kau tidak boleh melupakan akan percakapan kita sebelumnya. Aku di sini adalah Grand Marshal yang memimpin 4 wilayah. Tugasku adalah membuat strategi dan semua orang di mataku tidak ada bedanya dengan bidak catur. Tujuanku hanyalah kemenangan dan aku akan mengalahkan Bailey Jingwei. Kita akan berpindah lagi ke sisi perbatasan Beizhou dan Zhongzhou. Perintah militer telah tiba. Perintah militer telah tiba. Suara utusan yang berlari ke arah setiap pasukan dari masing-masing wilayah. Lalu di area pasukan Sisong, utusan itu berlari ke arah Luo Yunhai. Yunhai segera menyeringai dan kemudian berkata, perintah sudah datang. Aku tidak sabar melihat perintah apa yang akan diberikan oleh Kak Suo. Trik apa lagi yang akan ia gunakan kali ini? Benar, sekarang 3 wilayah telah hilang dan tidak ada cara untuk mundur. Jika semua ini ada dalam rencana Steward Suo, maka perintah ini seharusnya menjadi serangan balik untuk pihak lawan, kata Suge Changfeng sambil mengelus janggutnya. Utusan itu segera membungkuk dan mengepalkan tinjunya. Tuan Zuo, Grand Marshal dari 4 wilayah, memerintahkan pada Luo Meng untuk memimpin setengah pasukan dari Sisou dan pergi menjaga perbatasan. Lalu setengah yang lain akan mendukung penyerangan di Beizhou, tepatnya di Sekte Haiming. Apa? Hanya itu? Yunhai mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin Kak Zuo memindahkan kita semua ke Beizhou hanya untuk membela Beizhou? Apa yang sebenarnya ingin Steward Zuo lakukan kali ini? Kata Leng Wuchang yang kini tampak memutar otaknya. Utusan itu melihat kebingungan di mata mereka dan kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, Patriark Luo, tolong jangan salah paham. Ini tidak seperti yang Anda bayangkan, karena masih ada perintah lain. Perintah lain
"Cepat katakan padaku," kata mereka berempat serempak. Wajah utusan itu sedikit terkejut, tapi kemudian dia berkata, "Saat ini kekuatan dari 3 wilayah lain dipusatkan ke Sekte Haiming, kecuali Luomeng. Semuanya akan bertarung habis-habisan dan mencekik Raja Pedang tak terkalahkan yang telah bersembunyi di kedalaman Beiso." "Apa?" Mereka berempat langsung terkejut dan kehilangan keganasan mereka. Lalu ketiga bintang kebijaksanaan Tianyu saling bertukar pandang dan kemudian mereka pun tertawa bersama. Leng Wuchang kemudian berkata, "Jadi itu rencana dari Steward Suo. Dia memang orang yang paling tidak bisa ditebak. Sekarang kami benar-benar bisa mengerti semuanya." "Steward Suge?" kata Yun Hai sambil menatapnya. Lalu Suge Changfeng pun melambaikan tangannya dan kemudian berkata, "Patriark, setelah bertahun-tahun kami bersama, kami bertiga benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Steward Suo." "Itu benar. Iya, aku juga setuju." Ada apa dengan kalian?" kata Yun Hai dengan wajah bingung. Lalu Suge Changfeng membungkukkan badannya dan menghela nafas. "Patriark, Anda harusnya tahu bahwa kami bertiga dikalahkan oleh Steward Suo pada masa itu. Dan itu terjadi lagi kali ini. Sepertinya bahkan jika kami menghabiskan seluruh hidup kami tidak akan pernah bisa menyainginya, karena kami tidak memiliki satu hal yang dia miliki." "Satu hal? Apa itu?" "Keberanian," kata mereka bertiga. Kemudian Suge Changfeng menghela nafas dan melanjutkan, "Patriark, menurut Anda, jika ada seorang pengemis diganggu di jalan, apa yang harus pengemis itu lakukan?" Yun Hai mengerutkan keningnya dan kemudian berkata, "Jika pengemis itu diganggu karena dia miskin, maka dia harus menyingkirkan hal itu dan dia harus menjadi kaya raya." Itu memang adalah pilihan yang bagus. Dengan menjadi kaya raya, dia akan semakin sedikit orang yang berani menggertaknya. Tapi menjadi kaya raya itu tetap tidak akan bisa menang dari mereka yang memiliki kekuasaan. Dia tetap tidak akan bisa berkutik pada orang-orang yang berada di pemerintahan dan politisi. Yun Hai mulai menemukan alur dan dia merenung sejenak. Jika seorang menjadi kaya pun masih bisa ditekan oleh orang yang lebih besar, maka dia harus menemukan orang dalam yang lebih kuat, supaya dia tidak ditekan lagi. Itu juga benar, namun itu akan menghabiskan banyak sumber daya, dan itu akan menghambat orang itu untuk waktu yang lama. Lalu Suge Changfeng menambahkan, "Jika kita diganggu saat menjadi pengemis, mungkin kita akan berubah menjadi pengusaha supaya tidak ditindas. Namun masih ada para politisi yang bisa menyerang kita. Pada akhirnya kita harus menjadi lebih kuat lagi. Semua akan terus berulang sampai di satu titik. Dan Steward Suo berbeda dengan kita. Dia adalah orang yang berani langsung mengambil titik terakhir untuk menyelesaikan semuanya. Sesuatu yang bahkan tidak mampu kami lakukan selama hidup kami." "Titik, apa itu?" kata Yun Hai penasaran. "Patriark, kembali pada pertanyaan sebelumnya. Jika seorang pengemis ditindas, lantas bagaimana caranya supaya tidak ada lagi orang yang menindasnya?" tanya Suge Changfeng. Yun Hai terdiam dan matanya terlihat bingung. Lalu Suge Changfeng tampak serius dan berkata, "Patriark, dengarkan baik-baik.
Jika Anda ingin bebas dari segala penindasan dalam hidup Anda, maka Anda harus berdiri di puncak tertinggi. Itu artinya, jika Anda menjadi seorang pengemis, maka Anda harus berubah menjadi seorang kaisar. Dengan begitu, Anda bisa bernafas lega dan tidak akan ditindas lagi oleh siapapun. Hah? Bagaimana mungkin? Kata Yunhai yang tampak keheranan. Zhuge Changfeng pun tertawa. Menjadikan seorang pengemis sebagai seorang kaisar itu memang seperti sebuah cerita fantasi. Tapi jika Anda mendengar cerita dari Luo Meng, itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan cerita Arabian Night. Yunhai segera termenung dan wajahnya kembali terlihat serius. Inilah yang membedakan kita dengan Steward Zhuo. Dia memiliki pemikiran dan perencanaan yang luar biasa, kata Zhuge Changfeng. Lalu Leng Wuchang berjalan ke sisi Yunhai dan menepuk bahunya. Pada awalnya kami kalah di tangannya, tapi kami selalu merasa heran bagaimana kami bisa kalah darinya. Bahkan dalam hal kecerdasan, kami tidak jauh berada di bawahnya. Kami memiliki reputasi sebagai 3 bintang kebijaksanaan Tianyu bukan tanpa alasan. Tapi sekarang akhirnya kami bisa mengerti kalau pemikiran kami tidak seluas Steward Zhuo. Kami tidak memiliki keberanian yang bisa dibandingkan dengan Steward Zhuo. Raja Pedang tak terkalahkan memiliki reputasi yang tak tergoyahkan. Jika kita menyinggungnya, maka kita harus membayar harga yang mahal. Tapi Steward Zhuo sejak awal tidak memiliki keraguan sedikit pun. Dia langsung memiliki rencana untuk menyingkirkan Raja Pedang tak terkalahkan. Bahkan jika Bai Liutian mengklaim bisa melawan pasukan dari suatu wilayah, tapi itu tidak menjadi masalah. Kita masih bisa menggunakan 2 pasukan dari kedua wilayah untuk menghabisinya. Dan kita masih memiliki pasukan yang setara dengan kekuatan 2 wilayah untuk mengakhiri perang ini. Semua itu memang harga yang mahal. Karena itu kami bahkan tidak berani memikirkannya. Begitupun Bai Li Jingwei, dia juga tidak akan pernah membayangkan bahwa Steward Zhuo akan melakukan rencana yang begitu kejam. Dengan begini, jelas bahwa Steward Zhuo memiliki pandangan yang luas dan keberanian yang tidak terbatas. Kami benar-benar tidak sebanding dengannya. Mendengar semua itu, Yunhai tertegun untuk beberapa saat. Lalu dia memandang bintang dan kemudian senyuman mulai muncul di wajahnya. Kalian bertiga benar. Aku masih ingat saat kami ada di pavilion Qianlong. Di hari itu hanya kami berempat yang tersisa dari keluarga Luo. Tapi Kak Zofan berjanji bahwa dia akan membawa keluarga Luo ke puncak dan mengejutkan semua orang. Dia memang orang yang luar biasa. Dan dia memiliki pemikiran yang tidak bisa kita jangkau. Karena dia, keluarga Luo bisa berdiri di tempat ini. Luo Meng juga berkembang karena dia. Jadi tidak salah jika kita menganggap dia sebagai santo pelindung keluarga kita. Ketiganya pun mengangguk dan menyetujuinya. Kalau begitu, keputusan sudah dibuat. Leng Wuchang kembali berkata, kami siap melaksanakan perintah dari Steward Zhuo. Lagi pula melawan Bai Li Jingwei dan Raja Pedang pembunuh naga itu jauh lebih mudah daripada kita harus berurusan dengan Raja Pedang tak terkalahkan. Leng Wuchang kemudian tertawa. Itu benar, kalian mendapatkan pekerjaan yang bagus kali ini, kata utusan itu yang kini tampak iri. Sekarang mari kita pindah lagi ke sisi yang lain. Di sini ledakan mulai terdengar, dan itu adalah tanda kalau pasukan Yunhai sudah mulai bergerak. Ada apa? Apa mereka sudah mulai bergerak?
Tanya Bailey Jingwei dengan keheranan. Lalu setelah itu seorang mata-mata bergegas masuk ke dalam tenda. Perdana Menteri, lapor. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tiba-tiba pasukan di perbatasan Beiso meningkat pesat dan mereka mulai bergerak. Dari informan kita, dikatakan bahwa kekuatan mereka meningkat 2 hingga 3 kali lipat. 2 hingga 3 kali lipat? Bagaimana mungkin? Bahkan pasukan Beiso seharusnya tidak sebanyak itu. Lantas dari mana mereka berasal? Kata Bailey Jingwei yang tampak mengerutkan keningnya. Lalu sesaat kemudian, dia langsung menemukan alasannya. Jadi ini rencana anak itu. Dia ternyata hanya memainkan kota kosong sebagai pancingan. Lalu semua pasukan dari ketiga wilayah pergi ke tempat ini. Tapi jelas itu tidak akan berguna. Bahkan jika mereka bisa menekan perbatasan, memangnya apa yang bisa mereka lakukan selain itu? Bailey Jingwei masih tampak begitu percaya diri dan juga bersenandung karena dia merasa ada di atas angin. Dan Ginseng yang baru saja datang melihatnya dengan tampak keheranan. Kemudian dia bertanya, "Perdana Menteri, apa yang membuat Anda begitu bersemangat kali ini?" Raja Pedang Dan, ini adalah kabar yang baik. Sekarang pertempuran melawan keempat wilayah akan berakhir dalam 3 bulan. Kemenangan sudah jelas ada di tangan kita. Oh, benarkah begitu? Maka saya ucapkan selamat untuk Perdana Menteri, kata Dan Ginseng sambil tersenyum dan mengepalkan tangannya. Lalu kemudian dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong Perdana Menteri, sebelumnya Anda mengatakan kalau perang ini akan selesai dalam waktu setengah tahun. Tapi kali ini Anda mengatakan lagi kalau itu akan selesai dalam 3 bulan. Bagaimana kemajuannya bisa begitu pesat?" Bailey Jingwei tertawa. "Semua itu berkat saingan lamaku. Dia sebelumnya menggunakan rencana kota kosong. Itu adalah rencana yang sangat mudah untuk ditebak. Namun ternyata di belakang semua itu, dia memang merencanakan ini semua. Dia ingin membawa semua kekuatan tempur mereka ke tempat ini melalui susunan teleportasi. Artinya sekarang ketiga wilayah tanpa penjagaan, dan mereka dapat diambil alih dalam waktu singkat. Mereka melakukan ini mungkin karena ingin melarikan diri. Tapi, jika kekuatan dari keempat wilayah itu bersatu dan ditambah dengan pertahanan dari Beiso, bukankah itu artinya mereka jauh lebih kuat daripada kita? Akan semakin sulit untuk kita menyerang mereka jika itu terjadi," kata Dan Ginseng sambil duduk di kursi dan mengambil secangkir teh. Tapi Bailey Jingwei kemudian tertawa. "Raja Pedang Dan, jangan lupa bahwa leluhur telah melakukan terobosan. Lalu sekarang pelindung Beiso juga sudah sangat lemah setelah pedang suci itu dicuri. Sekarang leluhur dan lainnya bisa menghancurkan perisai ini hanya dalam hitungan menit. Bahkan jika mereka memiliki banyak kekuatan pun, tapi hanya dengan kekuatan dari ahli tingkat rendahan, memangnya berapa lama mereka bisa bertahan?" Mendengar itu Dan Ginseng terdiam. Lalu kemudian perlahan dia menyesap teh yang ada di tangannya. Bailey Jingwei kemudian berkata lagi, "Aib terburuk dari keempat wilayah selama berabad-abad telah lahir. So Fan, dia telah membawa kehancuran untuk keempat wilayah. Sepertinya aku harus membuatkan dia monumen di setiap wilayah untuk mengenang kebodohannya." Bailey Jingwei kemudian tertawa dengan puas. "Lapor." Namun di tengah euforia itu, seorang utusan kembali datang dan buru-buru membungkuk. "Perdana Menteri, ada informasi terbaru. Silahkan lihat slip Gyo ini." Bailey Jingwei menarik slip Gyo itu dan berkata, anak itu benar-benar tidak memiliki rasa takut. Tapi sekarang situasinya sudah jelas, dan dia sudah tidak akan lagi bisa bergerak. "Perdana Menteri,
Mohon maaf, tapi Anda harus melihat isi slip Gio itu. Karena slip Gio itu tersegel dan saya sendiri tidak bisa memeriksanya, kata utusan itu. Mendengar itu Bailey Jingwei tampak keheranan dan kemudian berkata, apakah ini berisi berita rahasia? Siapa yang mengirimiku surat rahasia? Apa ini informasi yang cukup penting sampai harus disegel? Tapi, memangnya apa yang penting saat ini? Oke, mari kita lihat. Bailey Jingwei kemudian mengulurkan tangannya dan berkata, ini slip Gio dari mata-mata di Beizhou. Bailey Jingwei segera membuat beberapa pengaturan dan membuka segel dari slip Gio itu. Lalu perlahan dia membacanya. Dan tiba-tiba ekspresi Bailey Jingwei memadat. Slip Gio yang ia pegang pun hancur saat tangannya mencengkram dengan erat. Dan Gingseng mengamati semua itu dan kemudian bertanya, Perdana Menteri, apa Anda baik-baik saja? Bajingan Sofan. Dia benar-benar bajingan. Dia sangat kejam. Dan Gingseng heran. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sepertinya itu adalah kabar yang memberikan pukulan yang berat pada Bailey Jingwei. Kini Bailey Jingwei tampak sangat marah. Anak ini benar-benar tidak seharusnya ada di dunia ini. Dia benar-benar mengendalikan kekuatan dari keempat wilayah. Aku bahkan tidak bisa menerka rencana dari anak ini. Dia sungguh ular yang sangat berbisa. Bailey Jingwei tidak mengatakan apapun lagi, lalu dia segera melompat maju dan berseru, dengarkan perintah. Para penjaga segera berlutut dan mengepalkan tinju. Menunggu perintah dari Perdana Menteri, kata mereka. Seluruh pasukan, maju. Kita akan bergerak dan menerobos perbatasan Beizhou dan pergi ke Sekte Haiming, teriak Bailey Jingwei. Semua orang benar-benar terkejut. Mereka selama ini hidup dengan damai dan tiba-tiba hari ini perubahan besar terjadi. Jadi semua orang pun kini tampak tidak percaya dan keheranan. Perdana Menteri, Anda baru saja memerintahkan kami untuk membangun benteng. Lalu sekarang kenapa kita menyerang? Kentut bau, sejak kapan aku memintamu untuk menginterupsi perintahku? Pergi, bentak Bailey Jingwei yang tampak marah. Baik, utusan itu pun ketakutan dan segera pergi. Bailey Jingwei kini terus mondar-mandir dengan tubuh gemetar. Dia berbeda dengan Bailey Jingwei yang biasanya tenang dan bijaksana. Ini adalah sisi Bailey Jingwei yang sama sekali belum pernah dilihat orang. Dia tampak ketakutan bahkan sampai bergumam. Ini adalah hari ke-9. Dari perhitungan kami, itu artinya besok adalah hari ke-10 dan leluhur akan mulai bergerak. Tapi saat dia keluar maka dia akan langsung menjadi incaran dari 100 juta orang. Ini sungguh buruk. Jika sampai terjadi sesuatu pada leluhur, bajingan kau Sofan, kau benar-benar kejam. Kini Bailey Jingwei segera melihat menjaga dan kemudian berseru, segera kirimkan perintah pada 3 raja pedang lain untuk bergegas pergi ke Beizhou. Jangan sampai ada yang salah. Semuanya harus segera datang ke tempat ini. Mendengar itu penjaga pun segera mengangguk dan bergegas pergi. Bailey Jingwei kini masih mondar-mandir dengan wajah panik. Sial, hari ini adalah hari ketiga sejak para penyerang memasuki ketiga wilayah lain. Yaitu artinya mereka butuh 3 hari untuk kembali dan butuh lagi waktu 3 hari untuk sampai ke tempat ini. Setidaknya total 6 hari yang dibutuhkan untuk semua bisa berkumpul. Tapi apakah leluhur bisa bertahan dalam waktu 6 hari? Bajingan Sofan, dia memaksaku sampai ke titik terendah. Bailey Jingwei benar-benar terlihat seperti orang gila. Dan Gingseng melihatnya. Dan kemudian dia pun tertegun. Perdana Menteri, apa yang sebenarnya terjadi?
Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kata Bai Li Jingwei yang tampak gugup. Dia tahu bahwa rencana penyergapan Bai Li Yutian ini tidak boleh sampai bocor, terlebih pada para raja pedang tanpa nama. Itu sungguh akan lebih merepotkan lagi. Kini baju Bai Li Jingwei sudah dipenuhi oleh keringat dingin. Sampai sebuah suara kembali masuk. Lapor. Seorang utusan kembali datang dan membawa slip giok. Apa yang terjadi? Tanya Bai Li Jingwei. Utusan itu segera berkata, Tuan Perdana Menteri, saat ini ibu kota kekaisaran benar-benar dalam keadaan genting dan kaisar meminta bantuan. Kaisar meminta Anda untuk segera mengirimkan pasukan, karena jika tidak, maka kekaisaran akan jatuh dan hancur total. Sekarang ada total 3.820 kota yang mengalami kekacauan, dan kerusuhan itu terus berkembang dengan pesat. Para penjaga di sana pun tidak bisa menekannya sama sekali. Apa? Jadi masalah itu sangat serius? Mata Bai Li Jingwei menyusut. Jadi kerusuhan ini bukan sebagai pengalih perhatian, tapi memang sebuah serangan. Tapi bagaimana bisa seluruh Zhongzhou jatuh dalam kekacauan dalam waktu singkat? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan orang yang lama? Mungkinkah itu perusahaan dagang Haichuan? Bai Li Jingwei kembali menggertakkan giginya dan wajahnya penuh dengan amarah. Pengusaha sialan, terakhir kali aku memusnahkan markas mereka, tapi semua cabang hilang dalam sekejap. Kupikir itu hanya efek domino, tapi rupanya mereka menyembunyikan diri dan menunggu momen ini. Menyadari hal itu dan King Sen kemudian berkata, Perdana Menteri, situasi menjadi semakin genting, dan sekarang leluhur Bai Li Yutian setidaknya butuh waktu 3 hari untuk bisa keluar dari dalam sana. Mata dan King Seng pun terbuka dan dia kemudian berkata, Perdana Menteri, Anda baru saja mengirimkan pasukan ke perbatasan Beizhou. Tapi saat ini ibu kota sedang dalam kekacauan dan tidak bisa menunggu kita lebih lama lagi. Apa kita harus membagi kelompok dan kemudian kembali ke kota untuk menyingkirkan para pemberontak itu? Tubuh Bai Li Jingwei bergetar hebat dan melambaikan tangannya. Tidak, kita tidak bisa kembali. Sekarang kita harus menyerang. Pokoknya kita harus menyerang sampai habis. Tapi Perdana Menteri, situasi sekarang sedang sangat genting. Jika pemberontak tidak dihabisi, maka kekaisaran akan dalam bahaya, kata utusan itu dengan panik. Dan King Seng pun sedikit menyeringai. Perdana Menteri, bahkan jika kita membagi beberapa pasukan kita untuk kembali, saya rasa itu masih cukup untuk menerobos pertahanan musuh. Dengan kekuatan ini saja kita mungkin bisa menerobos dalam waktu 10 hari. Selain itu, dalam 6 hari pasukan dari ketiga wilayah juga akan datang. Maka dengan bantuan mereka kita bisa menerobos lebih cepat lagi. Sayangnya saat ini yang dikhawatirkan oleh Bai Li Jingwei adalah keselamatan dari Bai Li Yutian. Dia bahkan tidak peduli jika kekaisaran bintang pedang itu runtuh. Yang jelas nyawa Bai Li Yutian adalah segalanya. Dia harus memastikan bahwa Bai Li Yutian tetap aman dalam keadaan genting ini. Bai Li Jingwei mengutuk dan dia tampak kesal. Jangan bilang bahwa semua ini ada dalam perhitungan anak itu. Apa itu benar-benar bukan strategi kota kosong? Dia sengaja memancing ketiga pasukan untuk masuk lebih dalam. Dan kemudian waktu yang dibutuhkan untuk kembali pun menjadi semakin lama. Bajingan anak ini. Dia benar-benar tidak terduga. Jika dalam 6 hari aku tidak bisa kembali ke kekaisaran, maka semuanya akan dimusnahkan oleh pemberontak. Dan jika dalam 6 hari aku tidak bisa menyelamatkan leluhur, maka semuanya akan hancur. Artinya sejak awal aku sudah jatuh dalam permainan catur anak ini. Apapun yang kulakukan, sekarang semuanya menjadi checkmate.
Menyadari itu, Bai Li Jingwei kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan dia pun jatuh ke kursi. Matanya perlahan menjadi kosong dan dia benar-benar terpukul. "Perdana Menteri, ada apa dengan Anda?" tanya Dan King Seng yang buru-buru menghampirinya. Bai Li Jingwei tampak putus asa. "Aku telah dijebak sejak awal. Tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Aku tidak menyangka bahwa bajingan ini memiliki rencana yang begitu cerdik. Sialan Sofan. Sialan Sofan!" teriak Bai Li Jingwei dengan suara nyaring. Cim! Di aula Master Sekte Haiming, Sofan bersin dan suaranya menggema di seluruh ruangan. Ketika Ling Yundian mendengar itu, dia pun tersenyum. "Tuan Zuo, apa Anda baik-baik saja? Mungkinkah Anda masuk angin?" Omong kosong. Bagaimanapun aku adalah seorang kultivator. Jadi bagaimana mungkin aku masuk angin? Bagian ini kebalikan dari seleksi Raja Obat di Tianyu, di mana Sofan justru mengaku kalau dia masuk angin dan bersin. Lalu Sofan memutar matanya dan kemudian tertawa. "Aku tahu bahwa saat ini pasti ada orang yang sedang membicarakanku, dan orang itu tidak lain adalah bajingan kecil Bai Li Jingwei." Semua orang yang mendengar itu pun kemudian tertawa terbahak-bahak, dan Murong Li dengan penuh kekaguman berkata, "Mungkin hanya Tuan Zuo yang berani menyebut Bai Li Jingwei sebagai bajingan kecil. Dari kemampuannya dia adalah orang terpandai di Songzhou. Jadi saya sangat mengaguminya. Apalagi laporan terus datang dan mengatakan bahwa ini adalah kabar baik. Semuanya benar-benar berada di dalam rencana Tuan Zuo. Itu sungguh luar biasa." "Ya, ini hanya permainan kecil," kata Sofan sambil tertawa. "Lagi pula sejak awal aku memang menyiapkan umpan untuk dia makan. Karena aku tahu kalau ada mata-mata dari Bai Li Jingwei di antara kalian." Semua orang langsung menjadi pucat karena terkejut. "Tuan Zuo, tolong jangan main-main dengan ucapan Anda." "Siapa yang main-main? Sejak awal memang ada informan untuk Bai Li Jingwei di sini. Karena itu dia terpancing pada 2 perintah pertamaku. Di saat itu aku mulai membakar belakang rumah mereka dan sedikit mengganggu pikirannya. Tapi seperti dugaanku bahwa Bai Li Jingwei tidak akan menganggapnya sebagai masalah besar. Lalu dia mulai berasumsi pada setiap tindakanku dan akhirnya mendapatkan kesimpulan. Sayangnya dia terus mengabaikan Songzhou yang dilanda kehancuran. Semua terjadi berkat si pengkhianat yang melakukan tugasnya dengan sangat baik, memberikan informasi pada Bai Li Jingwei seperti yang aku inginkan." Mata semua orang tampak curiga dan mereka berseru, "Siapa pengkhianat di antara kita?" Sofan tersenyum dan dia melambaikan tangannya. "Tidak penting siapa dia. Lagi pula rencanaku berjalan mulus karena dia. Sekarang, setelah perintah ketigaku keluar, aku bisa mengatakan semuanya tanpa ragu. Karena setelah perintah ketiga keluar, Bai Li Jingwei sudah tidak akan bisa melakukan apapun. Kemenangan sudah ada di tangan kita." "Tuan Zuo, apa sejak awal Anda sudah tahu kalau ada pengkhianat di antara kita?" tanya Ling Yuntian. Sofan pun mengangguk. Jelas bahwa penghalang Sekte Haiming adalah yang terkuat. Tapi Songzhou sudah mulai bergerak. Artinya mereka percaya diri untuk menghancurkan penghalang ini. Dan untuk melakukannya dia membutuhkan seorang yang mampu mengambil pedang suci dan kemudian melemahkan penghalang sehingga bisa dirusak dari luar. Jadi, jika pedang suci itu tidak diambil oleh Bai Li Yuyu, pedang itu akan tetap dicuri oleh orang lain. Karena aku tahu bahwa ada pengkhianat di antara kalian. Aku tidak menjelaskan perintah pertama secara detail, supaya Bai Li Jingwei bisa masuk ke dalam perangkap tanpa dia sadari.
Tuan Zuo sungguh luar biasa, kata semua orang yang hadir di situ, kecuali Murong Zue yang kini tampak dingin dan tidak senang. Meski begitu, Murong Zue dia mengakui bahwa taktik Zuo Fan itu sungguh luar biasa. Jika bukan karena jutaan nyawa yang akan dikorbankan, mungkin dia akan mendukung Zuo Fan untuk setiap langkahnya. Kini Zuo Fan menatap langit yang sudah gelap, lalu kemudian memandang semua orang dan berkata, "Sekarang kita hanya harus menghabisi Bai Liutian. Waktu kita adalah 6 hari. Jika kita tidak bisa menyelesaikan misi ini dalam 6 hari, maka itu akan menjadi masalah besar. Karena itu pastikan kalian mengerahkan seluruh kekuatan kalian." Semua orang segera mengangguk dan mereka dipenuhi dengan semangat berperang kali ini. Tapi Sangguan Fei Xiong segera mengeluarkan pedang suci miliknya dan berkata, "Zuo Fan, sebelumnya kamu berjanji akan melepaskan segel dari pedang suci ini. Sekarang keempat wilayah akan berperang dan kami membutuhkan kekuatan pedang ini untuk melawan Bai Liutian. Jadi, tentu saja, potong Zuo Fan." Lalu kemudian 2 lingkaran emas muncul di pupil kanan mata Zuo Fan. Tahap kedua mata Dewa Kongming, penghancur langit. Kilatan seperti laser menembak lurus ke arah pedang suci. Lalu saat berbenturan terjadilah gelombang kejut dan kemudian segera menyebar dengan cepat. Pedang suci yang sebelumnya layu kini kembali mendapatkan kebebasannya dan kembali terlihat hidup. Melihat ini semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa segel itu bisa dilepaskan dengan begitu mudah. Padahal para orang tua sudah berusaha memecahkannya dalam waktu yang sangat lama. Bukankah itu terdengar memalukan? Kini Fei Xiong pun full senyum. Dia menatap Zuo Fan dengan penuh kekaguman. Fei Xiong bisa melihat bahwa Zuo Fan memiliki begitu banyak kemampuan aneh yang luar biasa. Kemampuan yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. "Terima kasih, kamu sangat membantuku," ucap Fei Xiong. Ya, kata Zuo Fan sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Sekarang kesepakatan kita sudah selesai, bukan?" Mendengar itu Fei Xiong langsung mengangguk dan dia segera mundur. Lalu Ling Yuntian segera maju dan berkata, "Patriark Sangwon telah mendapatkan kembali pedangnya. Lalu bagaimana jika Anda juga mengembalikan pedang kami sekarang?" "Itu masalah yang mudah." "Benarkah? Bisakah kami mendapatkannya sekarang?" "Kalian bisa mendapatkannya nanti saat kalian bertemu dengan Bai Liutian." "Hah? Bertemu Bai Liutian?" Mereka semua terkejut. Zuo Fan menyeringai dan kemudian berkata, "Bukankah sebelumnya sudah disampaikan bahwa yang mengambil pedang kalian adalah Raja Pedang Leng Yu? Karena itu, saat ini pedang suci kalian pasti sudah ada di tangan Bai Liutian. Jadi, mintalah padanya." "Tuan Zuo, apa Anda sedang bercanda?" Murong Zue segera maju. "Lihat, aku tahu bahwa dia tidak bisa diandalkan. Bagaimana bisa kalian masih percaya padanya? Sekarang pedang suci ada di tangan Raja Pedang tak terkalahkan. Anak ini hanya mempermainkan kita." Tapi semua orang kini sudah mengabaikan Murong Zue. Dan Ling Yuntian pun segera maju dan kemudian berkata, "Tuan Zuo, Anda sudah berjanji pada kami sebelumnya. Kami akan mendapatkan kembali pedang suci kami. Tapi sudah kukatakan, kalian akan mendapatkannya. Aku juga sudah memberitahu caranya. Mintalah pada Bai Liutian dan kalian pasti akan mendapatkannya." Ling Yuntian mengerutkan keningnya. "Tuan Zuo, bukankah itu seperti omong kosong? Orang tua itu datang kemari untuk mengambil pedang suci kami.
Lalu saat dia sudah mendapatkannya, bagaimana mungkin dia akan memberikannya kembali pada kami? Kecuali dia adalah orang idiot. Lantas, jika aku mengatakan kalau dia memang adalah seorang idiot, maka kalian jelas bisa mendapatkannya, kata Sofan sambil tersenyum jahat. Sofan memanggil Ling Yuntian untuk mendekat. Lalu kemudian dia berbisik, katakan padanya, bahkan jika dia sudah mengambil pedang suci penyegel surga, tapi itu bukan oleh usahanya sendiri. Dan katakan, jika Bailey Yuntian tidak akan bisa mengambil pedang itu dengan tangannya sendiri. Lalu, Sofan terus berbisik pada Ling Yuntian, dan kemudian Ling Yuntian merespon, apa ini benar-benar berhasil? Apa kamu masih meragukan perhitunganku? Kata Sofan dengan penuh percaya diri. Ling Yuntian segera mengangguk. Tuan Zhou adalah orang yang luar biasa, dan jika tanpa Anda kami tidak akan mungkin bisa memiliki peluang seperti sekarang. Maka saya jelas akan melakukan apa yang Anda katakan. Ya, kau hanya harus melakukannya. Lalu kalian akan memiliki 3 pedang suci, dan dengan kekuatan gabungan kalian, seharusnya itu cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi sekarang pergilah dan susun rencana untuk perang besok, kata Sofan sambil melambaikan tangannya dan mengusir mereka. Baiklah kalau begitu, maka kami akan pamit dan terima kasih atas bimbingan Anda, kata mereka semua dengan penuh hormat. Lalu berikutnya para orang tua itu pun pergi meninggalkan aula. Kini yang tersisa di sana hanya Sofan, Cucu, Kuer, dan Murong Sue. Dan oke, sampai di sini dulu spoileran kali ini. Mari kita istirahat dan sampai jumpa di next video. Bye.